Menanggapi banjir ini, PSE Caritas Keuskupan Ketapang melakukan pertama koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun swasta maupun organisasi masyarakat yang berada di luar dan di dalam gereja. Setelah berkoordinasi dan setelah meminta persetujuan dari Bapak Uskup Ketapang, PSE Caritas mendirikan 2 posko. Posko yang pertama berada di pusat kota Ketapang, terletak di Paroki Katedral Ketapang, dan posko yang kedua adalah posko yang terletak di Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung. Posko Ketapang yang didirikan di Ketapang bekerja sama dengan Pemuda Katolik, WKRI, dan PMKRI menggalang bantuan yang berasal dari umat-umat yang berada di kota Ketapang. Sedangkan posko di Tanjung itu diperuntukkan untuk tempat relawan menampung bantuan-bantuan dari Ketapang dan dari paroki-paroki tetangga, kemudian menyalurkannya ke daerah terdampak. Dalam hal ini yang paling parah adalah Kecamatan Jelehulu. Setelah itu, berdasarkan sitrep yang dibuat, kami bekerja sama juga dengan pihak pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana, dan di dalam koordinasi kami dengan pihak pemerintah, kami bekerja sama dalam hal mitigasi, dalam hal pemberian bantuan kepada kampung-kampung yang terendam banjir. Dalam aksi bela rasa kemanusiaan ini, PSE Caritas bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik, menyalurkan bantuan dalam bentuk beras ada 10 ton, kemudian Indomie, baygon, susu bayi, dan lilin. Ketika kami melakukan aksi ini, banyak orang yang terbantu. Karena yang terdampak menurut catatan sitrep kami ada 7.600 jiwa. Banyak sekali ucapan terima kasih dari warga, misalnya saja dari Pak Praparoki Riam Kota. Di sana mereka ternyata ketika banjir terjadi, mereka mengungsi, dan mengungsinya pertama ke rumah tetangganya yang tidak banjir, tapi karena debit air semakin naik, akhirnya mereka mengungsinya ke dataran tinggi, ke hutan. Di sana Caritas hadir melalui relawan-relawan yang dikirim dari Paroki Tanjung, mengantarkan sembako, kemudian juga mengantarkan lilin, karena PLN selama masa banjir itu di-off-kan, dan juga mengantarkan racun nyamuk karena memang mereka tidur di hutan. Dalam hal ini Caritas Keuskupan Ketapang hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya katakan masyarakat karena yang terdampak ini tidak hanya umat Katolik, tetapi juga umat dari agama lain, dari Muslim dan juga dari Protestan. Maka demikian misi kemanusiaan ini berlaku untuk semua orang. Misi Caritas adalah misi untuk semua orang tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membedakan warna kulit, tanpa juga membedakan suku. Dalam hal ini kita bekerja demi kemanusiaan untuk semua orang. Bantuan sendiri dari Caritas itu sangat penting, sangat berharga. Yang pertama, mendapat bantuan itu kami
Dari Karitas, Romo. Respon cepat dari Karitas kita, Keuskupan, sangat cepat. Jadi bantuan itu tidak putus dan puji Tuhan mencukupi semua, Romo, selama banjir di sini. Bahkan kita bisa memberikan bantuan walaupun sedikit ke tetangga kita yang lain di luar paroki Terusan. Misalkan yang mayoritasnya agamanya Muslim, 99% Muslim, bahkan 100% Muslim, itu juga kita kasih bantuan. Ada 2 desa, Desa Silat dan Desa Kemuning, itu dapat bantuan juga. Dan respon dari umat, dari warga masyarakat juga, ya seperti tadi, Romo, Keuskupan melalui gereja, melalui para paroki, melalui PSE, sangat cepat responnya. Mereka sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan adanya bantuan yang diberikan. Sangat cepat, ya jumlahnya juga memadai dan mencukupi, serta sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Kemarin beberapa warga juga, ya selalu terima kasih katanya. Terima kasih karena gereja sudah ambil bagian dan punya respon yang cepat terhadap bencana banjir kemarin ini. Peristiwa bencana banjir sungguh menggerakkan hati atau menggerakkan hati umat melalui tim relawan yang kemudian mendirikan posko di dalam upaya memperhatikan berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang terdampak. Maka bantuan melalui Karitas PSE Keuskupan ke posko bela rasa Tanjung itu menjadi bagian dalam upaya untuk peduli dan juga berbela rasa kepada yang terkena dampak banjir itu. Mengapa itu dibuat? Tentu supaya apa yang akan dilakukan, kendati pun itu yang namanya tanggap darurat, itu tidak perlu diskusi lagi selain harus membantu dan membantu. Tetapi dengan berdirinya posko bela rasa Tanjung, itu menjadi bagian untuk mewujudkan tadi supaya apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh bisa terarah, teratur, terukur, sekaligus juga tertib administrasi sebagai bentuk membangun sikap yang kredibel. Dan semua suaranya adalah demi kemanusiaan, bela rasa kemanusiaan, dan untuk juga mereka yang memang sangat-sangat memerlukan uluran bantuan dengan cepat serta segera.